Pagi-pagi mencari makanan, kita makan di pinggir kali yang jernih. Hai sahabat pembangunan, Puspincet balik lagi nih. Balik lagi bersama saya, Billy Pramana. Puspincet merupakan serial podcast dua arah untuk membicarakan isu-isu pembangunan, isu-isu pembinaan fungsional berencana, isu-isu seputar program pendidikan dan pelatihan yang menjadi tugas utama Puspindiklatren. Pada edisi kali ini kita kehadiran 3 teman-teman yang melaksanakan magang di Bappenas selama sekitar 2 minggu. Teman-teman kita ini adalah teman-teman PNS dari Provinsi Papua Tengah. Halo kakak-kakak semua. Halo, Mungkin bisa menyapa dulu. Halo sahabat pembangunan. halo sahabat pembangunan. Mungkin supaya lebih akrab juga bisa memperkenalkan diri satu-satu dulu kakak. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nama saya Selvi Munanti, asal instansi saya dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Terima kasih. Baik, nama saya John Misiro dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Obed Yow dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah. Demikian perkenalan singkatnya. Oke, baik. Berarti kita kedatangan Kak Selvi, Kak Jen, dan Kak Obed. Kita nanti kulik-kulik apain aja sih selama magang di Bappenas. Lalu kita juga pengen kenalan dengan Provinsi Papua Tengah itu sendiri seperti apa. Itu kan berarti saya sih udah gak sabar mau tanya, karena kan penasaran dengan provinsi baru ini. Nah itu Papua Tengah itu seperti apa. Terus kan kakak-kakak semua perjalanan nih dari Papua Tengah ke Jakarta. Nah itu gimana sih cerita perjalanannya dari Papua Tengah ke Jakarta? Kan jaraknya lumayan jauh itu kak ya. Iya, Transportasinya menggunakan apa? Kemudian ketika di sini disambut oleh siapa? Pasti kan tentunya saya yakin bukan pertama kali ke Jakarta. Atau pertama kali ke Jakarta kak? Ya biasa. kalau saya bukan pertama kali. Sudah sering sebenarnya. Tapi Iya. kan tentunya feelsnya beda kak ya, antara perjalanan untuk dinas, perjalanan untuk wisata, ataupun perjalanan untuk mengembangkan diri melalui magang ini. Mungkin bisa cerita dulu bagaimana pengalamannya terbang atau berlayar dari tanah Papua, Provinsi Papua Tengah ke Jakarta ini. Ada yang mau bercerita mungkin? Lebih dekat. Silahkan Kak Baik, Selvi. terima kasih. Jadi perjalanan kami dari Provinsi Papua Tengah ya, Iya. dari Kabupaten Nabire yang adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kami berangkat dari sana itu di tanggal 12 Agustus. 12 Agustus menggunakan pesawat dari Nabire sampai ke kita transit di Timika, terus menggunakan pesawat Boeing dari Timika ke Makassar sekitaran 2 jaman, Iya. terus dari Makassar ke Jakarta pesawat Boeing juga Iya. tentunya itu juga ditempuh dengan jarak waktu 2 jaman, dan kita diterima di bandara atau disambut dengan atau dari dari LAN, dari pihak LAN, dan diambillah kita perjalanan dari bandara sampai di tempat penampungan Setialan, seperti itu kira-kira. Mungkin bukan tempat penampungan tapi tempat menginap. Iya, ya. tempat menginap. Tempat Itu menginap. sorry. Tempat menginap ya. Berarti itu tidak langsung dari dari Nabire ya, dari Nabire tidak langsung ke Jakarta, tapi memang harus transit dulu ke Makassar kak ya. Iya, harus transit dulu. Hampir semua di wilayah penerbangan dari wilayah Papua, Ya. bukan hanya dari Papua Tengah, Ya. tapi hampir keseluruhan itu harus transitnya di Makassar, karena Ya. Makassar itu salah satu provinsi wilayah Indonesia Timur. Jadi Oh, memang bandara besar lah, jadi memang Jadi harus transit di situ. titiknya memang di Makassar, setelah itu Iya. baru ke Jakarta. Yang langsung dari Nabire ke Jakarta belum ada ya? Belum ada. Semoga segera ada. Amin, amin. Ya. Lalu kan sudah beberapa hari nih di Puspindiklatren khususnya ya. Kemudian secara umum juga pastinya sempat juga melihat Bappenasnya. Itu selama 2 minggu kemarin mempelajari apa gitu kakak-kakak? Mungkin Silakan. siapa yang mau menyampaikan, mungkin kita singkat-singkat lah. Mungkin dari sahabat pembangunan yang penasaran juga dengan program magang Puspindiklatren, supaya ada gambaran, oh nanti kalau
magang di Pusbid Katren dapat materinya seputar ini begitu Kak. Oke, baik. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit bahwa memang kami terutama dari ASN yang dari Papua Tengah yang datang ke yang mendapat bagian di perencanaan, kami kan ada 4. Ya. Kami pas bersyukur karena dapat di perencanaan, karena kami boleh bisa ketemu dengan bapak-bapak yang terbaik di sini. Artinya sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, dan selama kami mungkin jalankan target karir, tidak pernah kami temukan hal seperti ini. Artinya cara bekerja Pusdiklat ini saya rasa tepat dan cepat. Itu yang sangat luar biasa, dan itu tidak pernah kami temukan di tempat. Memang ada mungkin kami ikut pelatihan di mana juga, cuman yang memfokuskan untuk perencanaan untuk kecepatan pembangunan di Papua, lebih khusus Papua Tengah, itu mungkin kami dapat di sini bagian perencanaan. Di sini dengan di Bappenas sangat luar biasa, dan kami bersyukur juga kami tidak pernah bermimpi untuk nanti bisa ketemu sampai dengan bapak-bapak yang terbaik di sini, seperti ada beberapa pengajar, coach yang begitu luar biasa. Itu kami merasa senang, dan ilmu yang bukan kami pernah dengar, tapi belum pernah kami dengar, kami dapat di sini. Artinya itu motivasi kami untuk bagaimana kami balik untuk bekerja, dan kami akan membuat suatu inovasi baru di tempat kami bekerja yang sangat luar biasa. Dan ya, kami boleh bisa mengetahui hal-hal yang artinya kami ini kan bawahan, tetapi kami boleh mengetahui bagaimana kerjanya pimpinan dengan Bappenas atau dengan Pusdik ini, karena pembicaraan itu kan level atas. Sedangkan kalau kami di sana sebagai bawahan, otomatis ya kami setelahnya pelaksana ya di bawah saja. Tapi sampai kami di sini ilmu yang sangat luar biasa yang kami dapatkan. Gimana kesan-kesannya kemarin? Ya Pak, ya. Obed. Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya singkatnya itulah kita refresh kembali ya. Artinya bahwa kita pernah mengalami di bagian itu pada waktu kita kuliah ya, seperti itu. Jadi hanya perbedaannya adalah setelah tingkatan itu kita sudah lalui dan kembali pada belajar kembali. Tapi luar biasa itu bahwa apa yang kemarin kami dapatkan itu sebagai pegawai negeri, tentunya bahwa bagaimana kita bisa membangun kerjasama di dalam satu dinas yang bersangkutan, kemudian bagaimana kita bangun dengan komunikasi tingkat bawah, tentunya itu menyangkut manajemen, tentunya bahwa sebagai pimpinan sekalipun kita sebagai staf biasa, paling tidak kita harus paham menyangkut bagaimana manajemennya supaya semua dari tingkat ini masing-masing tupoksinya itu kita kasih gerak seperti itu. Sehingga saya sangat menarik sekali seketika kita turun di Bogor, namanya outbound. Ya. Itu bagaimana kita bangun suatu kerjasama yang baik, kemudian korporasi, kolaborasi, bagaimana supaya satu program itu kita hasil kerjasamanya supaya mencapai pada tingkat puncaknya, artinya untuk menghasilkan sesuatu program seperti itu. Jadi pada intinya itu bahwa baik itu materi yang kami dapat di outbound maupun di diklat Bappenas di sini, bahwa seperti yang tadi Pak John sampaikan itu bahwa materi yang kami dapat termasuk narasumber juga luar biasa, dan saya mewakili teman-teman anggota Magan khususnya bagian perencanaan itu mengucapkan banyak terima kasih, karena memang kita merasakan memang hal yang baru, dan pada harapan terakhirnya bahwa kita kembali diterapkan pada dinas kami masing-masing seperti itu, untuk kesan yang saya dapatnya seperti itu. Tapi kan maksudnya kan dari zaman kuliah kemudian kakak-kakak saya yakin ini udah pengalamannya di CPNS ini kan pasti udah panjang. Maksudnya kan ketika akan menerima ilmu baru kan pasti akan ada semacam hambatan, halangan, tantangannya. Nah itu mungkin boleh ada yang cerita hambatan atau tantangannya dalam menerima ilmu-ilmu baru itu apa saja, dan tipsnya gimana sih supaya bisa mengatasi hambatan dan tantangan ini. Oke, saya tambahkan lagi dari situ. Yang jelas itu bahwa
pada saat kita kuliah dan termasuk yang sekarang kita sedang magang ini kan kita bicara soal teori. Ya. Nah, kemudian apa yang kita dapat teori ini kan tentunya kita akan berhadapan soal praktis. Iya, betul. Nah, sehingga antara teori dan memang praktis itu harus sinkron supaya barang ini bisa berjalan seperti itu. Kemudian teman-teman lain bisa mau tambahkan dari itu. Ya. Silakan. Ya, mungkin saya menambahkan ya. Ya, ya Kak. Jadi terkait yang tadi sudah disampaikan sama Pak Obed bahwa memang waktu kita menerima materi ya. Jadi kita mungkin kebanyakan itu sudah dimulai dari CPNS sampai dengan kita PNS, yang kita lakukan itu lebih ke teknis ya, kerja langsung gitu. Nah, tapi setelah kita sampai di sini, kita masuk, kita digembleng dengan materi-materi, dan itu materi menurut kita yang benar-benar baru bagi kita. Jadi waktu awal-awal itu juga memang agak yang ngeblank, agak yang aduh ini apa ya? Ini kok seperti ini ya, tapi kita mungkin lebih fokus, terus kita juga banyak belajar, banyak baca, terus banyak juga bertanya. Jadi di situ kita akhirnya ya lama-lama mulai paham lah dan bisa menerima itu, dan mungkin ilmu yang kita sudah dapat kita bisa terapkan nanti di Provinsi Papua Tengah seperti itu. Kak Jun mau menambahkan? Ya, baik. Saya rasa mungkin yang teman berdua sampaikan itu memang sangat benar, dan mungkin satu hal yang menjadi masalah dan kami kaget ya. Kami datang ketemu hal baru, kami kaget, dan jujur kami sampaikan bahwa mungkin sistem yang dipakai di PENAS dan maupun di Pusdik ini sangat tepat dan cepat. Itu poin pertama yang saya nilai seperti itu. Iya, berusaha menerapkan tadi ya, mulai dari materi yang diterima, kemudian perihal bagaimana metode kerjanya juga ingin dibawa dan ditularkan ke teman-teman yang di Papua Tengah ya. Luar biasa. Pasti. Iya. Terus tadi kan juga Kak Obed menyampaikan mengenai kolaborasi ini kan, tadi menyampaikan asal instansinya juga berbeda-beda. Otomatis kan nanti ketika pulang ke Papua Tengah juga pastinya berada di dinasnya masing-masing, mungkin akan jarang bertemu kembali, tapi kan salah satu penekanannya di kolaborasi. Nah, mungkin sebelum membicarakan kolaborasi di sana, mungkin sahabat pembangunan juga pengen tahu bagaimana kakak-kakak yang di dinas-dinas berbeda ini membangun kolaborasi, dan mungkin karena dinas-dinas juga beda, membangun jejaring ini kan berarti. Nah, bagaimana caranya kakak-kakak seluruh peserta magang yang saat ini sedang magang di Bappenas itu membangun kolaborasi dan membangun jejaring itu. Lalu kira-kira dari kolaborasi jejaring di internal juga ya, di internal teman-teman peserta magang itu nanti apa aja yang bisa dimanfaatkan? Ya. Oke, saya dulu ya. Ya. Tentunya itu kembali kepada tupoksi. Seperti saya contohnya, saya di bidang perumahan, staf di bidang perumahan. Tentunya di bagian perubahan itu kan pasti dibutuhkan dinas terkait ya, seperti BPR ATR, kemudian teman-teman lingkungan hidup, kemudian sanitasi, itu kan tentunya saya libatkan, termasuk juga salah satunya adalah masyarakat tingkat bawah, terutama itu lembaga adat itu, sehingga terus yang teman-teman lainnya adalah teman-teman Bapperida. Jadi tentunya bahwa kembali kepada apa yang kami dapat materi menyangkut kolaborasi, itu termasuk saya, kemudian Ibu Selvi, Pak John, tentunya bahwa bagaimana kita bangun kolaborasi kembali kepada tupoksi kita masing-masing. Misalkan perumahan, kita mau bangun satu kawasan perumahan. Kawasan perumahan ini dibutuhkan ada dukungan dari beberapa dinas yang terkait seperti yang tadi saya sebutkan, seperti itu untuk penerapan kolaborasinya itu seperti itu. Terima kasih. Iya. Kak Selvi, Kak Jun ada yang ingin disampaikan juga mungkin, atau apa yang disampaikan Kak Obed cukup mewakili? Oke, mungkin kolaborasi mungkin begini. Kami di saat waktu masih sama-sama sebelum datang ke sini, Bappenas juga kami sekitar 40 orang. Nah, terus kami terpisah lagi itu, kami sudah saling mengenal, cuman kami berpisah lagi, kan kita kolaborasi harus saling mengenal dulu. Nah, kami berpisah dan kami perencanaan semakin sedikit 10 orang, dan itu semakin memperkuat kami dan komitmen bahwa
eh, kalau waktu di saat kami masih 40 orang, saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa komitmen kita pulang, kita grup WA ini jangan kita putus, Iya. supaya apa yang kalian dapat dari mungkin dari keuangan mereka, dari Barjas, kami dari perencanaan, bagaimana kita bentuk satu tim yang kita bekerja di sana. Jadi kita sudah terpisah antara OPD, tetapi di saat kita butuhkan informasi atau kita membutuhkan apa macam dari PU tadi disampaikan, terus mungkin ada membangun suatu proyek di kawasan, ya mungkin harus terkait lagi dengan kawasan hutan, fungsi kawasan, otomatis dia komunikasi di Pajon bagaimana. Kan setiap kita punya kementerian kan punya aturannya beda-beda. Iya. Nah, supaya kolaborasi ini jangan sampai terhambat. Iya. Artinya jangan proyeknya sudah dibangun, terus jalannya juga belum. Artinya mungkin kita juga akses jalan karena kawasan. Iya. Tidak boleh kawasan hutan ini tidak bisa lewat. Nah, otomatis dia harus komunikasi, yaitu yang kolaborasi itu yang kami harus pertahankan di sana biar segala sesuatu kami tim yang datang ASN yang magang di sini membuat satu perubahan yang nyata bahwa di sini tidak sia-sia, tidak menggunakan uang negara untuk kami datang cuma santai-santai terus kami pulang. Kami harus buktikan bahwa kami berhasil supaya membuka ruang lagi untuk saudara-saudara kami orang Papua yang asli di belakang yang ASN itu, mereka bisa datang dan mereka mungkin lebih dari kami. Itu prinsip kami seperti itu. Baik, Pak. Iya, oke. Kiranya- Sudah Kayaknya mewakili. cukup Sudah mewakili jelas, semua iya, ya. sudah Iya. mewakili. Itu kan tadi rangkaian magang kalau saya ringkas sedikit, tanggal 12 sampai di Jakarta, kemudian diterima oleh pihak lembaga administrasi negara. Kemudian setelah itu ada outbound di Bogor itu ya. Iya. Nah, setelah outbound di Bogor langsung magang di Bappenas, betul ya? Langsung ada ini dulu kegiatan pramagang dulu Oh, di pramagang dulu. Lembaga Administrasi Negara dulu ada seminggu. Ada baru, pembekalan seminggu, setelah itu baru ke Bappenas. langsung, iya, langsung Oke, setelah itu Bappenas, setelah dari Bappenas kembali lagi ke Setelah Papua Tengah? di Bappenas kita besok di tanggal 1 September Iya, bergerak ke daerah ke Provinsi Jawa Barat, iya. di Bandung sama ke Kota Malang Sama untuk ke yang Malang. Bappenas. Oh, berarti setelah istilahnya kan berarti di Bappenas ini magang di instansi pusat, yaitu Benar. ada lagi mungkin untuk studi banding ya ke Iya. selain magang juga mempelajari bagaimana mekanisme pola kerja di mana Kerja di di instansi daerah. level daerah ya. Iya, benar. Oke. Level provinsi sama kota. Itu nanti berapa lama di sana? 3 mingguan. 3 minggu di sana, setelah itu kembali lagi ke Kembali lagi ke Lembaga Administrasi Negara, setelah itu pulang ke Papua Tengah. kembali ke Papua Oh, Tengah. kalau dari kan tadi kalau berangkatnya itu transit ke Makassar, pulangnya juga transit ke Makassar lagi. Iya. Lumayan. Sama rutenya. Pastilah. Sebenarnya tetap sama ya. Iya. Pasti kan tidak mungkin bikin jalan baru kan. Nggak ada yang direct. Iya, belum ada. Belum ada. Oke. Nah, terus ini sih mungkin kan nanti ketika kembali tadi sudah menyampaikan ingin membangun kolaborasi. Lalu untuk Papua Tengah sendiri ingin membangun apa ya? Itu kan kalau untuk antar secara pekerjaan mungkin ingin membangun kolaborasi dan juga membawa kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin bisa diterapkan di Papua Tengah. Kalau untuk Papua Tengah sendiri kira-kira ingin mengaplikasikan apa atau ingin membawa apa untuk Papua Tengah? Baik, ini Papua Tengah, maaf nih, ini Papua Tengah yang secara keseluruhan Ya. ataukah masing-masing per OPD atau per instansi nih? Nah, mungkin secara keseluruhan ya, karena kan mungkin nanti ketika kembali selain membawa kebiasaan baru, juga ilmu-ilmu baru, pekerjaan yang akan dilaksanakan nanti juga pengaruh ke Papua Tengah secara keseluruhan ya. Iya. Nah, kira-kira ingin memberikan apa atau mungkin mengawali dulu di instansinya juga bisa begitu. Baik, kalau dari saya dulu Ya, ya. ya. Boleh silakan. Ya, kalau dari saya mengawalinya kayaknya di instansi saya sendiri, Ya. tempat asal instansi saya itu kayaknya saya akan menerapkan pola disiplin. Ya. Pola disiplin karena selama ini memang saya juga di sana saya melihat bahwa kedisiplinan ini kurang. Ya. Jadi saya ada berpikir untuk ya satu rencana aksi lah yang ingin dilakukan. Oke. Nah, ini mungkin bisa melakukan ingin ya bermimpi besar lah, pembangunan ada satu showroom atau gerai
UMKM, karena saya melihat di sana belum ada nih, belum ada tempat kayak pusat oleh-oleh semenjak saya waktu tiba di Nabire. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman, karena ada teman yang pas dari Jakarta dinas Iya. ke Nabire, Ya. waktu mau beli oleh-oleh dia nanya, saya beli oleh-oleh ini di mana ya? Oh, Kayak terkait ya, makanan oke, begitu ya. kan. Saya bilang, waduh, ini berarti belinya di sini. Ah, terus kalau beli yang untuk apa kayak souvenir, pakaian begitu, pakaian yang apa namanya batik Papua, Terus pisah lagi sendiri Iya. begitu. Jadi itu sih mimpi besar saya. Memang kemarin dari tahun kemarin sudah disampaikan ke kepala dinas, tapi ya mungkin nanti kedepannya ini nih saya juga berusaha untuk supaya biar kita buatlah itu karena itu juga salah satu hal yang baik ya. Betul. Jadi karena ini provinsi baru, jadi juga bisa apa waktu ada kunjungan atau mungkin ada yang dinas dari luar Papua Tengah Iya. pas ke Nabire begitu, mereka juga mencari ya oleh-oleh itu gampang kayak begitu. Ya itu sih kira-kira dari saya. Terima kasih. Dari Kak John. baik, kalau saya mungkin kami sudah belajar masalah perencanaan yang sangat luar biasa dan membuka pikiran kami yang dulu memang kami berpikir bahwa ini tidak mungkin, tetapi setelah kami ikuti pendidikan terutama di Pusdik sini memang sangat cepat, tepat, itu saya ulangi kata kalimat itu, sangat cepat, tepat. Itu yang mungkin kalau saya mungkin mengenai kawasan. Oke. Masalah utama di Papua itu masalah hak dasar dari pemilik hak wilayah. Itu yang menghambat pembangunan, mau pembangunan daerah maupun nasional, itu hal-hal itu yang memang menjadi masalah utama. Jadi itu yang mungkin kalau untuk saya kebetulan saya di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Jadi mungkin yang hal utama yang saya mungkin buat adalah penyusunan RT provinsi. Ruang wilayah. Itu saya harus sampaikan bagaimana caranya supaya kita bebaskan lahan untuk dari mungkin HL atau HPT, hutan produksi maupun hutan lindung. Kita bagaimana caranya turunkan statusnya ke hutan penggunaan APL, area penggunaan lain. Biar supaya tidak menghambat pembangunan, setiap pembangunan yang dilakukan, baik mau PD-PD yang terkait mungkin dari PU, terus mungkin dari pertanian maupun buka lahan. Itu kan masalah itu yang terutama di pemerintahan. Yang pertama paling masalah kawasan, yang kedua masalah hak wilayah masing-masing. Itu yang sangat menghambat pembangunan daerah. Sebab masyarakat ingin maju, saya rasa orang Papua ingin maju, cuman hal-hal itu yang menjadi hambatan, baik mungkin di antara kami lokal Papua sendiri dan juga aturan-aturan yang harus kami ikuti dari pusat. Itu yang mungkin ini yang utama saya buat supaya bisa membuka ruang untuk teman-teman saya yang sama-sama kita magang, mereka mau kiprah di mana kan lahannya sudah siap, tinggal mungkin itu saja. Baik. Oke. Kak Obed mungkin? Ya, tentunya saya kembali kepada tupoksi kami ya sebagai staf di perumahan di PUPR. Sebenarnya itu untuk 8 kabupaten di Papua Tengah, dari sisi pendataan saya belum persis tahu jumlahnya berapa, tapi pada intinya SPM bidang perumahan itu kita bisa terapkan. Cuma memang ada beberapa persoalan yang kami sedikit rasa terhalangi, terutama di Undang-Undang itu nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan. Itu ada 2 ruang yang memang di pasal berapa 36 kalau tidak salah 36A itu sudah dibatasi bahwa seketika ada terjadi musibah, itu lalu bisa lakukan seperti ini. Ini artinya ruang gerak tupoksi daripada bidang perumahan itu sangat terbatas sekali. Padahal kalau kita mau misalkan bagaimana masyarakat Papua Tengah itu misalkan kita mau dorong dengan misalkan program perumahan, itu sebenarnya bukan bisa saja karena dari sisi jumlah untuk OAP-nya itu bisa dihitung. Karena kondisi hari ini memang di Papua Tengah itu kalau dilihat dari jumlah orang asli Papua sendiri itu sebenarnya itu jumlahnya itu bisa dibanding, artinya nilainya teman-teman dari pendatang itu lebih tinggi daripada kami orang asli Papua seperti itu. Sehingga kami dari bidang perumahan itu
memang kami sedang rancang bagaimana supaya 8 kabupaten ini dibangun rumah OAP itu sendiri seperti itu. Sehingga di sini harapan saya juga bahwa teman-teman Bappenas, kebetulan kemarin pemaparan menyangkut RPJMN itu, menyangkut rumah OAP, sehingga di bagian itu kami akan dorong juga, dan termasuk teman-teman dari Bappenas juga. Terima kasih saya ucapkan mewakili teman-teman di sana bahwa ada program jangka panjangnya seperti itu. Sehingga di bidang tema saya pasti didorong di bagian itu, di bidang perumahan, karena kita memang orang Papua memang butuh rumah. Artinya kalau kita mau jadi apa, memang harus kesehatannya sehat. Salah satu bagian adalah harus ada rumah layak huni seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Tadi kan disampaikan kalau tadi ada mengenai pendirian Grab UMKM, kemudian mengenai permasalahan kawasan, kemudian permasalahan mengenai pemukiman. Nah, itu kan kalau hal itu untuk supaya bisa terjadi atau supaya itu bisa diselesaikan kan harus mengenal dulu nih Papua Tengahnya seperti apa, betul kan ya? Ya. Jadi Papua Tengah itu provinsi seperti apa sih? Kenapa hal-hal itu harus diperhatikan? Mungkin dari sisi geografisnya, kemudian tadi dari demografi juga sudah disampaikan kalau terkait pemukiman lebih banyak yang mendatangnya daripada OAP-nya. Ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan Papua Tengah itu sebenarnya provinsi seperti apa? Karena kan sebelumnya itu di tanah Papua baru ada 2 provinsi, kemudian dimekarkan, salah satunya ada provinsi Papua Tengah. Mungkin bisa diceritakan atau disampaikan Papua Tengah itu provinsi seperti apa. Mungkin salah satu yang bisa nanti diceritakan juga pastinya, mohon maaf ya, tempat main. Ya pasti kan salah satu yang membuat kita penasaran kenapa ingin ke sana. Kalau ke sana nanti mainnya kemana aja sih? Mungkin tadi disampaikan juga ada kalau olah-olahnya salah satunya batik Papua. Itu kan dari segi souvenir. Kalau tentang makanan khas atau mungkin souvenir-souvenir lain yang bentuknya kecil-kecil yang bisa dibawa pulang. Ya. Jadi secara pada umumnya itu Papua Tengah itu tentunya dari sisi letak geografisnya itu 2 kabupaten itu dia berada pada posisi pantai. Kemudian 6-nya itu di gunung. Jadi yang pantai adalah Nabire, kemudian dengan Timika. Kemudian yang terdapat di bagian gunung itu Dogiai, Kabupaten Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Paniai, kemudian Puncak dan Puncak Papua. Nah, itu seperti itu. Jadi pada intinya itu kalau dilihat dari letak geografis yang ada ini, sebenarnya setiap daerah itu punya potensi. Iya, betul. Jadi seperti misalkan Kabupaten Nabire dengan Timika. Ini kan dia berada pada posisinya di pesisir, dekat laut. Maka program yang paling seperti misalnya kita lihat di Nabire contohnya ikan hiu. Hiu paus itu bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi teman-teman dan sekitaran itu. Bisa Kemudian, melihat langsung nggak ya? Ya bisa. Hiu paus. Hiu paus. Sama kayak di Gorontalo itu. Oh ya. Kemudian di daerah lainnya seperti di bagian gunung, misalkan Dogiai, Paniai, itu keunggulannya adalah kopi. Nah, kopi Arabica yang hari ini terkenal sampai di luar itu. Seperti itu menurut kami. Kemudian teman-teman lain untuk menambahkan lagi. Kakak yang lain mungkin mau menambahkan, masih banyak yang belum diceritakan, nggak mungkin sih. Iya, mungkin saya tambahkan saya sedikit. Ya, memang potensinya memang kalau mau bilang tanah Papua memang ya kita semua tahu kan. Jadi tidak mungkin masing-masing daerah dia tidak punya, pasti Tuhan sudah kasih masing-masing daerah punya ada. Cuma kami di sini mengikuti pendidikan, sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena membuka wawasan kami. Dan kemarin bahwa waktu kami di Bappenas baru saya ikuti Zoom antara menteri dengan beberapa petinggi di Papua juga, Bapeda dan lain-lain. Itu baru saya tahu bahwa undang-undang untuk Papua Tengah, undang-undang nomor 2 tahun nomor 15 tahun 2022 itu mengenai pembentukan Provinsi Papua Tengah itu baru saya paham di situ pada pasal yang ke-18 ayat 1. Itu baru dijelaskan bahwa selama 3 tahun itu baru saya paham bahwa 3 tahun itu pemerintah pusat membantu sangat mendorong untuk percepatan pembangunan.
selama 3 tahun mulai pas disahkan itu kan. Berarti kan membuka wawasan, berarti selama ini jangan kami selama 3 tahun jangan kami santai, kami harus kerja karena dibuka peluang dari pusat untuk kami daerah yang OPD baru nih, Iya. DOB baru nih. DOB. Nah, DOB baru di Provinsi Papua. Berarti itu hal yang saya kemarin dengar, wah, berarti ini kami tidak boleh tinggal diam, kami harus bergerak cepat. Dan waktu ini berjalan terus. Jadi apa yang kami dapat kami harus, salah satunya akses transportasi yang tadi kami sampaikan. Turis datang, sebenarnya potensi banyak, tetapi turis kan datang sampai di Bali, Ya. mau ke Papua, pikir lagi karena rutenya yang panjang. Ya, betul. Nah, kami bagaimana caranya dalam 3 tahun ini bisa penerbangan langsung dari Jakarta langsung Nabire. Iya. Kan kami keluar dari Nabire kan pesawatnya harus kecil, jadi harus ke Timika dulu. Ya. Tapi kalau ada pesawat yang besar, berarti otomatis bisa Jakarta langsung atau ke Makassar langsung. Ini kan kami transitnya, makanya mempengaruhi minat dari ya itu kan mempengaruhi. Akhirnya ekonomi kami paksakan masyarakat juga untuk mereka harus siapkan ini, jaga ini, tetapi tidak ada pemasukan atau tidak ada turis yang datang, itu kan itu beban ya bagi kami pemerintah. Iya. Jadi bagaimana caranya tuh kami harus buka peluang itu, terutama transport itu kami harus cepat untuk bagaimana caranya bisa kolaborasi dengan teman-teman mungkin dari perhubungan, terus dari mereka dari UKM supaya kita berbicara hal ini sama-sama untuk kami selesaikan. Dan di sana ya seperti tadi disampaikan di pulau-pulau ada air terjunnya juga. Iya. Cuma di spotnya banyak lah di sepanjang daerah, mungkin masing-masing daerah punya ada. Cuman itu terus ada bukit Kartens itu kan juga bagian dari kami. Betul. Iya. Pegunungan Kartens. Iya, itu kan bagian dari kami. Cuman itu sudah transportnya itu yang membuat mungkin kami berpikir ke Tingkatkan depan ya. perlu ditingkatkan. Iya. Dan sepanjang pantai aduh, kalau saya bilang memang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Cuma itu peluangnya di situ. Dan saya terima kasih untuk pemerintah pusat yang memberikan ruang yang besar untuk kami Papua DOB baru untuk berkembang selama 3 tahun. Mungkin saya tambahkan Iya, oke, terkait dengan tadi ya tempat-tempat yang kalau kita sampai ke sana mau kemana Iya, gitu. betul. Nah, ya itu ada di sana tempat wisata. Ya kayak yang tadi sudah dijelaskan Hiu Paus. Iya. Itu memang jarak tempuh dari kota sampai ke kampung itu memakan waktu kurang lebih berapa ya? 2 jam. 2 jam. 2 jaman ada. Tapi memang untuk akses jalan ke sana itu masih kurang bagus, kurang mendukung ya. Jadi mungkin kita berharap ke depan supaya dinas-dinas atau PD terkait ini bisa ada kerjasama ya, kolaborasi lagi, untuk oke. membangun itu akses jalan. Terus tempat-tempat selain yang tadi ya Hiu Paus, selain Hiu Paus mungkin pantai-pantainya juga di dalam kota nih bagus tapi belum tertata rapi Oke. dan ya. juga belum terekspos ke Oke. publik. Ya saya punya satu pengalaman ya. Iya. Jadi tahun kemarin 2023 pas saya pindah ke Nabire, Iya. ke Provinsi Papua Tengah, saya pergi ke satu pantai. Iya. Pantainya kecil, tapi indah, cantik. Begitu saya tanya oke. namanya pantai apa nih? Disebutlah namanya Pantai Riki gitu. Pantai Riki. Terus saya cari di Maps kan, Ya. tidak ada ternyata. Oh. Ya saya langsung inisiatif, waduh ini pantai cantik begini kenapa tidak terekspos? Saya masukin lah di Maps. Iya. Dan sekarang sudah terdaftar. Sudah Ya kalau terdaftar. nanti Mas Billy mau coba silakan Ya, cari. oke, nanti kita cari sama-sama Pantai Riki. Pantai Itu, Riki, ya, oke. itu di situ foto-fotonya banyak tuh saya yang upload di situ. Oke. Dan itu ternyata sebelum saya berangkat ke sini Iya. itu ada satu pegawai di kantor saya Iya. yang anak ini honor lah gitu, Ya. tenaga honor ya. Mereka pada cerita nih, yang satu cerita ke temannya, kamu sudah pernah ke pantai ini belum? Pantainya kecil cantik gitu di luar ini nih kota nih. Terus temannya bilang saya nggak tahu tuh itu pantai apa namanya. Terus dia bilang kau coba cari di Maps Pantai Riki. Wah saya kaget, ternyata apa yang saya lakukan bisa begitu. Bisa, Jadi mulai oke. dari hal kecil itu. Mulai dari diri sendiri dulu ya. Oke. Benar. Jadi itu pantai-pantainya bagus tapi memang masih kurang perawatan, Iya. kurang tertata rapi. Oke. Jadi mungkin dari sini kita dinas-dinas terkait bisa duduk bersama untuk lakukan kolaborasi, inovasi supaya bisa tempat-tempat wisata ini bisa terekspos. Oke. Gitu. Kira-kira dari saya. Oke, tadi kan baru mau ngomongin tempat-tempat wisatanya. Kalau oleh-oleh khasnya apa aja nih, Kak? Kalau oleh-oleh khasnya kalau di Provinsi Papua Iya. Tengah khususnya Nabire untuk
Makanannya kayaknya tidak terlalu banyak ya, Iya. dan juga hampir dominan dari luar ya. Sama. Oke, Heeh. masih sama. Masih sama, tapi mungkin kalau terkait dengan pakaian adat ya, Iya. kayak batik Papua, Iya. terus ada itu tas itu kalau di sana disebutnya noken ya. Oke. Itu dia agak khusus tuh karena bahannya itu terbuat dari Anggrek. Anggrek. anggrek, Oh. dari batang anggrek Ya. yang dianyam Dianyam. begitu, sama mama-mama Papua. Iya. Ya dibuatlah jadi satu noken itu. Jadi itu tuh oleh-oleh khas di sana. Oh, itu tasnya bentuk ransel, tas Enggak, selempang atau tas kayak tas tenteng? lempang bisa. Oh, tas tenteng ya. Heeh. Itu baru yang khas berarti yang tas anyaman anggrek noken tadi. Iya benar. Oke, kalau batik Papua yang mungkin membedakan dengan batik-batik yang lain pasti kan biasanya ada motif khususnya ini kalau urusan batikan. Kalau batik Papua kayaknya untuk di provinsi Papua Tengah rata-rata sama ya. Sama. Ya iya, pokoknya modelnya sama lagi kayak Oh. begini semua. Ini kan Nggak ada kalau kekhususan. Ada kalau saya tifa, lihat kan ada Iya. kalau istilah yang khususnya ini kan ada motif cendrawasinya ada ya. Iya. cendrawasih, ada Yang jadi tifa. khasnya. Oke, ada Beda tifa. kalau di Papua yang lain ya kayak Jayapura tuh ada tuh modelnya sendiri, ada kayak di Asmat itu ada di provinsi Papua Selatan. Tapi kalau Papua Tengah kayaknya masih lebih umum begitu. Oh, masih belum menemukan Iya, ciri belum, khasnya. belum. Oke. Mungkin Seperti bisa ditemukan setelah ini. Amin amin. Oke. Setelah itu kalau mungkin mungkin salah satu yang jadi daya tarik kalau misalkan ingin sana kan misalkan ada upacara adat yang boleh kita lihat atau boleh kita saksikan kan itu menjadi ciri khas yang belum tentu setiap hari ketika kita ke sana ada. Nah, itu ada nggak, Kak? Oh iya. Oh iya, Ada kalau adat atau Ada. mungkin kegiatan Itu ada. festival-festival Iya, khusus kalau- yang mungkin memang apa namanya jadi mencoba menjadi daya tarik utama di Papua Tengah begitu, Kak. Di Timika ya. Di Timika. Kalau Kak? di Timika Oke. ada tuh nama tariannya itu Seka Kamoro. Seka Kemuru. Seka Iya, Kamoro tuh itu kita biasa. kan beda. Iya, Mereka itu biasa buat untuk daerah pegunungan ya kayak Iya. di Timika itu mereka buat untuk acara penyambutan atau Oke. mungkin ada acara kumpul-kumpul bersama begitu. Ya begitu sih. Itu Terus sudah pernah diekspos belum tarian apa Pak tadi? Jokowi pernah. Oh, apa namanya? Seka Kamoro. Seka Kamoro sudah pernah Seka Kamoro kayaknya ada deh, coba. dokumentasikan. Oh, Nanti nanti coba kita cek coba di YouTube. Seka Kamoro ya. Iya. Oke. Itu udah ada tuh. Berarti itu khusus untuk penyambutan tamu Iya, atau penyambutan tamu. memang apa namanya hanya boleh di apa namanya digunakan untuk kegiatan khusus. Berarti memang Untuk penyambutan tamu. khusus, bukan tamu khusus atau semua tamu Ya pokoknya tamu yang tamu khusus yang ada, berkunjung, biar ya. tamu yang berkunjung. ada. Jadi Ya. gini saya tambahkan. Jadi masing-masing daerah punya tarian yang beda-beda. Beda. Iya, Jadi delapan kabupaten yang ada di dalam provinsi Papua Tengah itu mereka punya tarian yang beda-beda. Ada penyambutannya seperti tadi mungkin dia mewakili yang Seka Kamoro itu untuk Timika, Ya. Kabupaten Mimika. Ini Bapak ini kebetulan dari daerah pegunungan. Iya, kau. Mereka punya adat penyambutan tamu juga beda. Terus kami kebetulan saya dari Nabire Pantai, ya, kami juga beda. Jadi kalau kita mau jelaskan yang mana yang untuk mewakili semua tidak bisa karena adat itu kami terikat sekali dengan adat. Oke. Jadi pas dia masuk acaranya di kabupaten itu ya otomatis Pakai kami khasnya gunakan itu. adat itu. Oke. Ya tidak bisa kami pakai itu apa dari kabupaten lain punya atau daerah lain punya mereka gunakan di situ. Jadi harus gunakan adat setempat. Oke. Karena itu juga nanti apa ya itu yang saya tadi bilang kami terikat dengan adat. Dekat dengan Tidak adat bisa dan nanti wilayah, Kak ya. Kena denda, kena sanksi oke. kalau kami gunakan yang dari luar punya kami pakai di situ nggak bisa. Oke, berarti memang nanti masing-masing apa namanya? Masing-masing kalau misalkan kan titik utama masuknya di Nabire, Kak ya. Berarti Iya. nanti misalkan ternyata ada tugas perjalanan ke kota-kota lain juga akan ada hal-hal khas yang bisa Iya. kita sambut ya. Benar. Oke, Kak. Ya, itu kan tergantung dia datang untuk provinsi, tamunya datang untuk provinsi Papua Tengah, berarti Dan terserah kabupaten. mau pakai Kabupaten Mimika punya adat untuk terima tamunya bisa kan dia datang untuk Papua Tengah. Tapi Oke. kalau dia sudah masuk ke pelosok sampai mungkin sudah ke kabupatennya, kalau ini itu sudah harus Berarti harus pakai. pakai sesuai dengan kabupatennya. Oke, Kak, oke. Tadi kan kita sudah dengarkan cerita magangnya, kemudian sudah dengar juga potensi-potensinya. Mungkin saya mau minta ini satu kata yang mewakili perasaan kakak-kakak atau yang mewakili apa ya kegiatan kakak-kakak selama mengikuti magang. Silahkan, Kak. Siapa dulu satu kata? Sudah. Ayo
Kalau saya mungkin Satu sukses kata, kalau saya. Ya, satu kata Iya. saja. Baik, kalau satu kata ya Satu kata untuk mewakili, magang, ya. untuk mewakili magang, ya mungkin seperti yang tadi Pak ini Mas Billy bilang itu, semoga dengan ilmu yang kita dapat kita bisa mengaplikasikan itu di OPD kita masing-masing, tapi juga untuk Provinsi Papua Tengah, dan kita semua berharap bahwa kita kedepannya lebih sukses lagi, lebih maju, lebih produktif, dan inovasi serta kolaborasi harus tetap kita lakukan. Oke. Kalau saya inovasi saja. Inovasi, oke. Inovasi, satu kata. Satu kata. Semangat saja. Semangat. Apa yang kami dapat bisa mengaplikasikan di dinas kami masing-masing dengan semangat. Oke. Kolaborasi, inovasi dan semangat ketika magang. Kalau satu kata untuk Papua Tengah atau satu kata yang diharapkan untuk Papua Tengah ke depannya. Misalkan bisa Pesan maju gitu ya? atau apa gitu. Ya, kalau saya tetap maju. Papua Tengah. Maju. Sesuai dengan tetap maju. Kakak juga maju. Iya. Oke, baik. sesuai dengan Indonesia. Siap maju. Presiden Oke. terpilih kan tetap Indonesia maju. Jadi, Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Oke, sahabat hubungan, itu tadi pembicaraan kita mengenai magang, kemudian mengenal juga Papua Tengah. Kakak-kakak yang mungkin penasaran dengan Papua Tengah mungkin bisa berkunjung khususnya tadi ke Pantai Riki kakak ya. Iya. Atau mungkin juga ke apa Hiu Paus. namanya ke daerah Hiu Pausnya Iya, itu. Hiu Paus. Oke, kakak-kakak. Terima kasih sahabat hubungan telah menyimak bagaimana kita mengenal kakak-kakak magang, kemudian mengenal juga Papua Tengah sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, kemudian mengingatkan kembali bahwa Puspincat merupakan serial pembicaraan dua arah yang membicarakan isu-isu pembangunan dan juga seputar program kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspindiklatren. Puspincat sendiri bisa kakak-kakak atau bisa sahabat pembangunan saksikan di kanal YouTube Puspindiklatren. Sekali lagi jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di episode Puspincat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.